melanjutkan pembacaan hadis-hadis ahkam. Kita masih dalam solat, iaitu hari ini kita sampai kepada pembahasan al-khusyu'u fi salah, khusyuk di dalam solat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan, maksud meriwayatkan ini, mendapatkan hadis ini adalah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yusalli ar-rajulu, bahwa seseorang laki-laki maupun perempuan salat mukhtasiran. Mukhtasiran maknanya adalah, kalau bahasa Indonesia, meletakkan tangan di pinggang. Salat lalu tangan di pinggang. Dalam sebuah riwayat dikatakan itu adalah kebiasaan orang Yahudi, maka tidak layak dilakukan itu di saat kita solat. Maka tangan di saat solat itu bersedekap, tangan kiri lalu tangan kanan di atasnya. Inilah posisi tangan di saat orang solat. Orang Yahudi biasa menggecakkan tangannya ke pinggang, maka seorang Muslim tidak dibolehkan solat seperti ini, tangan berada di pinggang. Kalau diturun ke bawah, masih ada ulama mengatakan tangan tidak disedekapkan sehingga diturunkan ke bawah. Ada ulama mazhab Maliki itu solat itu tangan diselonjorkan ke bawah. Mazhab Syafi'i tangan seperti yang kita lakukan, disedekap, tangan kiri, tangan kanan di atasnya. Yang tangan turun ke bawah dalam mazhab Syafi'i hanya meninggalkan sunnah. Solatnya sah hanya meninggalkan sunnah saja. Tapi kalau melakukan ini perbuatan haram dalam solat, tapi solatnya sah. Solat sah, tapi perbuatan ini bukan perbuatan baik karena tidak mencerminkan perilaku solat. Perilaku solat itu adalah cermin ketawaduan, kepatuhan orang kepada Allah, sehingga jika dia seperti ini menunjukkan ketidakpatuhan, menunjukkan adalah kesombongan. Itu makanya dilarang seperti itu dalam solat. Maka ada ulama mengatakan mengapa dilarang. Ada yang mengatakan li'annahu fi'lul yahud, ada yang mengatakan karena itu perbuatan orang Yahudi, ada juga mengatakan itu fi'lus syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Ada juga mengatakan karena fi'lul mutakabbirin, perbuatannya orang-orang yang biasa menyombongkan diri. Wakila, ada juga yang mengatakan li'anna iblisa, karena iblis habata minal jannah kadzalika, turun ke bumi karena dengan bentuk seperti itu. Iblis dikeluarkan dari surga karena dia dalam posisi seperti ini, posisi kesombongan, keluarkan dari surga. Maka dari itu dalam solat posisi seperti ini makruh, bisa mendekati haram, walaupun solatnya tetap sah. Kalau ada orang solat seperti ini tetap sah solatnya, karena dia bukan rukun, bukan syarat di dalam solat. Itu hadis yang pertama kita baca. Hadis berikutnya, wa anhu aidan, dan juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 7.000-an hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikumpulkan dari setiap buku hadis. Maka orang yang paling tertinggi, teratas, yang paling banyak meriwayatkan hadis kita temukan dalam kitab-kitab itu adalah Abu Hurairah.
Bukan berarti Abu Hurairah lebih banyak tahu hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Tentulah sekelas Abu Bakar, sekelas Ali, sekelas Utsman, sekelas Umar lebih banyak tahu hadis. Lalu kenapa kita menemukan dalam kitab hadis lebih sering nama Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah mengajar hadis, diajarkannya, diriwayatkannya, nih ngajar. Sedangkan Abu Bakar sibuk dengan politik karena menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah, dan umurnya singkat, 2 tahun Rasulullah meninggal Abu Bakar. Umar bin Khattab juga demikian, walaupun 11 tahun setelah itu baru dia meninggal, jadi khalifah selama 11 tahun, tapi dia juga sibuk dengan pemerintahan, dengan politik, dengan peperangan dan lain-lain. Jadi Abu Hurairah ini kenapa banyak hadisnya? Karena pasca wafat Rasulullah kerjanya cuma meriwayatkan hadis. Nabi berkata begini, Nabi berkata begini, Nabi berkata begini, sehingga apa yang disampaikan Abu Hurairah inilah yang paling banyak sampai ke kita. Begitu kurang lebih. Misalkan contoh saya Nabi, ini Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya tahu hadis. Tapi yang satu sibuk dengan pemerintahan, yang satu sibuk mengajar. Tentu yang sibuk mengajar ini lebih banyak ilmunya yang tersebar. Begitu cara berpikirnya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ubu, menguap. Wah, menguap. Beda dengan bersin. Bersin katal hidung dihembuskan berbunyi, itu bersin. Kalau nguap biasa dari mulut. Nah, menguap. Ngantukkah atau apakah itu? Kata Rasulullah, at-tasa'ubu, menguap itu minasyaitan. Itu ada pengaruh setan di situ. Menguap ada setan. Maksudnya bukan kita kemasukan setan, tidak. Ada kebiasaan setan yang kita hindari. Tapi kan kita menguap itu otomatis. Maka bagaimana agama kita menghendakinya? Fa iza tasa'aba ahadukum, maka kata Rasulullah, jika kalian menguap fis shalah, dalam salat. Ini ceritanya dalam salat. Tapi menguap bisa dalam salat, bisa di luar salat. Jika kalian menguap dalam salat, falyaruddahu mastata'a, maka tahanlah nguap itu sesanggupnya. Artinya di sini Allah dan Rasul tahu ini adalah sifatnya alami yang tidak dibuat-buat, namanya ngantuk. Lalu kita nguap, itu normal, kita manusia. Yang dilarang di situ adalah melepaskan menguap itu dilarang. Wah, dilepaskan untuk puas, itu dilarang. Lalu gimana kalau ngantuk? Dia tahan. Dia tahan, sekuat tenaga dia menahan. Itu yang dikehendaki. Yang tak dibolehkan adalah melepaskannya sampai dia mengerang suara keras. Itu yang dilarang. Yang maka terkhusus dalam ini di luar solat maupun dalam solat, tapi diperintahkan secara khusus apalagi dalam solat. Itu maksudnya. Maka dalam solat kalau kita mengantuk, nguap, tahan. Fa iza ahadukum, fa inna ahadukum, karena sesungguhnya kalian, iza tasa'aba, apabila kalian menguap seperti tadi, melepaskannya, lepaskan. Dahika minhu syaitan, maka tertawa gembiralah setan. Karena setan itu perbuatan setan, melepaskan uap. Apa di situ sebenarnya? Mengapa dilarang? Kan begitu. Ya, pertama di situ adab. Agama kita sangat memperhatikan adab.
menguap sampai mulut keluar, gigi keluar, wajah terlihat buruk dan segala macam, dan napas bau keluar seperti itu, termasuk tidak beradab, maka dikurang-kurangi. Yang kedua, terkhusus dalam solat itu mengganggu kekhusyukan di dalam solat, maka menunjukkan kalau kita solat itu tidak khusyuk, sehingga kita lepaskan aja semuanya. Kalau kita khusyuk, kita tahan yang seperti ini. Nah, karena khusyuk itu tantangannya adalah badan kita sendiri ngantuk, gatal, nguap, bulu hidung mungkin garuk-garuk gatal, mungkin salesma, mungkin ada nasi di gigi kita, mungkin telinga kita gatal. Jadi kekhusyukan itu musuhnya adalah diri kita sendiri. Jadi menahan itu adalah bagian daripada bentuk kekhusyukan di dalam solat. Nah, itu yang kita jaga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.